Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya hakim, ya fatahu ya mubin. Bismillahirrahmanirrahim, masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillah, masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillah, masyaallah makana min ni'matin baminallah. Bismillah, masyaallah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatikal wasi'atai rahmar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa alim tawil wa alim bin nasibil hajiyatu karijala wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi bi ulumihi wa barakatihi wa syarari fi dharil anqal Allahumma sahhilana kutubakullaha wala yastati'u, itu ya, wala yastati'u, dan tidak kuasa dan tidak mampu ahadun, salah seorang atau seseorang ayang fa'a, kepada membuat manfaat, khalqa ayang fa'a, memanfaatkan, khalqa ahad, memanfaatkan ahad, khalqa kepada makhluk Allah, begitu, kepada membuat manfaat, ayang fa'a, kepada membuat manfaat, ahad, khalqa kepada makhluk Allah, bimisli, dengan misil, dengan misal, dengan contoh, dakwatihim, mengajak makhluk kepada Allah, ila babilah, kepada pintu Allah, kepada pintu ma'rifat kepada Allah. Waalaikumsalam. Bitarifihim, dengan memberitahukan kepada makhluk Allah, mayajibu, kepada perkara yang wajib, lahu, bagi Allah, minat tauhidi, dari mentauhidkan dan taat, watadkirihim, dan mengingatkan khalqilhim, kepada makhluk Allah, biayatihi, dengan beberapa ayat-ayat Allah, wa alaihi, dan beberapa nikmat Allah, wa tabsyirihim, dan diberikan kabar gembira itu makhluk Allah, khalqilah, birahmatihi, dengan rahmat Allah, wa tahdzirihim, dan diberikan sebuah peringatan, tahzir, peringatan, ya, ancaman, ditakut-takuti, min syakhatihi, dari murkanya Allah, al-waqi, yang menimpa, bil muta'arri, kepada beberapa orang yang, lil muta'arridin, kepada orang yang, muta'arridin itu orang yang berpaling, lahu, kepada Allah, lahu dobirnya kepada Allah, minal kafirin, dari golongan orang-orang kafir, wal fasikin, dan dari beberapa golongan orang yang fasik. Nah, jadi untuk tadi menyampaikan, salah satu menyampaikan isi dakwah yang harus disampaikan kepada umat dalam amar ma'ruf nahi mungkar, yang pertama adalah minat tauhid, ketauhidan kepada Allah. Jadi konsep daripada dakwahnya para nabi itu ada 3. 1, ma'rifatullah, mengenalkan manusia kepada Allah, ya, ila babillah bita'rifihim. Jadi yang pertama hampir semua mengenalkan manusia kepada Allah.
ya. Makanya ketika kita sedang mutakalim, biasanya si mutakalim menyampaikan tadi kepada yang didatangi, alhamdulillah dulu. Alhamdulillah Bapak, kenalkan nama saya. Jadi kenalkan dulu Allah kepada umat. Baru setelah mengenalkan Allah kepada umat, dakwah Rasul yang kedua adalah ma'rifatu kaifiyah biibadatillah. Bagaimana cara mengenalkan ibadah kepada makhluk. Pertama mengenalkan Allah dulu, setelah kenal Allah baru bagaimana cara beribadah kepada Allah. Itu yang kedua. Baru konsep dakwahnya para nabi yang ketiga adalah ad-da'watu ala tadkiroh, yaitu tadkiroh ini saling ingat mengingatkan. Jadi ada 3. Maka kita pun tidak akan melenceng. Dakwah kita pun sama sebagaimana dakwah Nabi dan Rasul dalam amar ma'ruf nahi munkar 3 saja. Pertama, mengenalkan manusia kepada Allah. Yang kedua, mengenalkan bagaimana cara beribadah kepada Allah. Yang ketiga, saling ingat mengingatkan satu sama lain di dalam ketaatan. Sebagaimana di sini dalam kitab ini minat tauhid wa ta'at, yaitu tadi di dalam mentauhidkan Allah dan ketaatan kepada Allah. Wa tadkirihim, tadkiroh itu saling ingat mengingatkan. Alhamdulillah Bapak, kita ini hidup di dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Kemudian kita di akhirat, di dunia perlu bekal, di akhirat perlu bekal. Di dunia yang sementara perlu bekal, apalagi di akhirat yang selama-lamanya perlu bekal. Apa bekalnya? Iman dan amal soleh. Itu tadkiroh, saling ingat mengingatkan. Kemudian tabsyir dulu. Basyiru walatunapiru. Berikan kabar gembira, jangan ditakut-takut ya, dengan surga, dengan kenikmatan. Jangan langsung ancaman. Maka ketika kita baca taklim, ketika di luar itu, ketika tadi kita sedang keluar, nggak boleh langsung ancaman di masyarakat. Kalau di kita di pesantren talimnya boleh pakai ancaman. Tapi kalau di luar jangan dulu ancaman, ya terus aja fadilah, keutamaan fadilah. Baru terakhir setelah itu ancaman, ya ancaman kan targhib tarhib, ya pemberi kabar gembira kemudian pemberi peringatan. Baru setelah tabsyir, ya tahdzir. Tahdzir itu tadi targhib, tarhib, ya. Tahdzir ini memberikan ancaman, warning, awas hati-hati, ya. Kalau meninggalkan sholat begini, begini begitu. Jadi diberikan dulu kabar gembira, namanya basyiroh. Basyiru walatunapiru. Berikanlah kabar gembira dan janganlah kamu berikan ancaman, ya, membuat orang lari. Ada hadisnya itu dalam Al-Quran itu Nabi sebagai basyiro wa nadhiro, memberi kabar gembira, baru kepada tabsyir, memberikan peringatan, ya. Itu yang kedua. Lanjut, waqad hasani, lanjut lihat, waqad hasani, waqad dan sungguh telah, hasani telah menganjurkan kepadaku ala imtisali, kepada untuk melakukan hadal amri, ini perintah al-adim yang agung, yang besar. Wa akada dan telah menguatkan rogbati kepada sukanya aku pisai di dalam berusaha berbuat ila tahsili kepada menghasilkan hadza al-wa'di ini janji al-karim yang mulia, al-waqi'in yang mengenai dua-duanya, al-waqi'aini, maaf bukan al-waqi'in, al-waqi'aini, dua-duanya, ya kasih harokat fil ayati. Ada kitabnya nggak ada? Yang ini aja, buka. Nggak apa-apa diharokatin aja ya. Al-waqi'ain,
Ya, al-wiqi'ain ini yang menimpa dua-duanya. Fil ayati di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, wal akhbar dan beberapa hadis akhbar, beberapa hadis ya. Allati yang telah menyebutkan aku, allati zakartuha yang telah menyebutkan aku ha kepada ayat dan akhbar. Pi makna di dalam perkara yang ada di dalam pi maknaha perkara yang ada di dalam maknanya. Mimma dari perkara lam azkurhu dari perkara yang tidak menyebutkannya aku hu kepada itu kepada itu perkara. Su'alun apa itu permintaan mimba disadati dari sebagiannya beberapa sayyid sadati sodikin yang benar fil iradati di dalam keinginan ya, salikin yang berjalan ya, bisabilis sa'adah di dalam pisalikin di dalam yang berjalan yang menuju fisabilis sa'adati di dalam jalan kebahagiaan. Iltamasa minni telah meminta ya ba'dus sadah minni dariku an aktuba kepada untuk menuliskan aku lahu bagi ba'dus sadah wasiatan kepada wasiat yang tapi'u yang mencari manfaat biha kepada itu wasiat. Fa'ajabtuhu maka menjawab aku ila dalika kepada itu menuliskan wasiat rogiban sambil yang suka pima di dalam perkara takoddama yang terdahulu ini minal imtithali dari buktinya mengikuti li awamiri kepada beberapa perintah wal pauz dan mendapatkan kebahagiaan atau kebahagiaan bisawab dengan ganjaran wa fi ma'unatillahi ta'ala wa fi ma'unati dan ada di dalam pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala wa ayyakuna subhanahu wa ayyakuna dan kepada bukti menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala maha suci Allah subhanahu wa ta'ala fi hajati itu tetap di dalam hajat kebutuhanku ala wibki ya ala wibki tetap kepada sesuai dengan perkara ma'akhbaro yang mengabarkan yang telah mengabarkan kepada bihi kepada itu ya Rasuluhu siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu dari itu ayyakuna yang menjadikan fiqolihi di dalam firman di dalam sabda alaihi salatu wasallam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mangkana fi hajati akhihi mangkana man siapa orang kana yang bukti itu man fi hajatin itu di dalam menunaikan kebutuhan akhihi kebutuhan saudara-saudara si man kana Allah maka bukti adapun Allah fi hajatihi itu tetap di dalam menunaikan kebutuhannya si man wallahu dan adapun Allah fi aunil abdi itu tetap menolong kepada si abdi makana selagi bukti itu abdun fi auni akhihi di dalam menolong saudaranya. Ada itu yang sebelah situ. Ada. Coba sini. Dia masih di sini dak? Masih di awal. Nah, masih di sini. An aktuba.
Ini. Nah, bi'auni akhihi. Di harokati. Oh, permennya enggak ada. Ya, masuk tadi kepada hadis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah di sini telah menyebutkan musannaf salah satunya adalah dengan adanya permintaan untuk menyusun kitab ini untuk sebagai menunaikan sebagian hajat kebutuhan umat yang butuh kepada ilmu pengetahuan. Beliau mengutip sebuah hadis Nabi, "Man kana fi hajati akhihi kanallahu fi hajatihi." Ya, barang siapa yang tadi orang itu menunaikan hajat-hajat kebutuhan saudaranya, maka Allah akan menunaikan hajat kebutuhan diri sendiri. Ya. Yang kedua, Allah akan menolong seorang hamba, wallahu fi aunil abdi. Allah akan menolong seorang hamba selagi ia menolong saudaranya. Jadi rumusnya adalah ketika kita menolong pasti ditolong, ya, apapun itu. Kalau ada orang punya sifat menolong, insya Allah itu banyak sekali orang yang akan menolongnya. Karena otomatis hakikatnya Allah yang akan menolong. Karena berdasarkan hadis Nabi, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Pokoknya nolong aja. Mau dibalas, mau enggak, mau bilang terima kasih, mau enggak. Yang penting nolong aja. Nanem, pasti akan panen. Tapi kalau enggak pernah nanem, enggak bakalan panen. Nolong aja. Kadang-kadang saya sendiri apa aja. Bahasanya kadang orang enggak terima kasih pun enggak. Justru kalau kita berharap terima kasih, itu sama dengan tidak ikhlas. Menolong ingin dibalas. Kalau pengen tadi ucapan terima, mau diucapkan terima kasih atau enggak oleh orang itu, nolong aja. Paham ya? Jadi tanamkan dalam diri kita punya prinsip bahwa pokoknya nolong. Mau ditolong orang, mau enggak urusan Allah. Pak Ustadz, kita nolong nanti biar ditolong orang. Jangan, menolong saja. Mau nanti dibalas atau enggak urusan Allah. Yang penting saya nolong. Otomatis tadi dalam hadis Nabi, ketika kita nolong pasti ditolong, ya. Makanya nolong orang aja. Maka kalau orang-orang egois, biasanya dia pun akan diegoisin oleh orang. Egois itu dia yang penting saya sendiri, orang lain mah biarin, ya. Itu orang yang egois. Tapi kalau orang itu ditolong, ada teman dan sebagainya, teman sakit, ada teman kesusahan, ada teman itu berbagi, insya Allah. Orang yang suka berbagi itu gak ada ceritanya miskin, ya. Orang yang senang berbagi gak ada ceritanya miskin, pasti akan diberikan, ya. Banyak sekali kisah-kisah di Jakarta itu, ya. Banyak orang-orang yang sampai tidurnya itu di kandang kambing. Coba bayangkan, tidurnya sampai di kandang kambing, punya anak 2. Bukan setahun, bukan sebulan, 2 tahun. Tidur di kandang kambing, 2 tahun lebih. Tapi karena dia sudah menolong, sekarang punya kontrakan sampai 120 lebih. Padahal dulunya tidurnya di kandang kambing. Rumahnya itu di kandang kambing. Tapi sekarang punya kontrakan sampai 124 kontrakan. Ya. Kemudian saudara-saudaranya diberangkatkan haji. Itu asbab apa? Suka menolong. Jadi dia menolong dan seumur hidupnya. Sekarang umur 80 tahun belum pernah minjem.
bukan belum punya ngutang sama orang tuh. Kita mah kan sering ya. Ini belum punya ngutang, coba bayang. Ya. Itu sebab apa? Dia suka menolong. Yakin kalau orang suka menolong, insya Allah dimudahkan. Makanya tadi kita belajar untuk tanamkan diri kita untuk saling menolong, berbagi. Ya, saya kadang ke anak ditanamkan jangan sampai jadi orang pelit. Kita harus jadi orang ahli sedekah. Gak ada ceritanya orang yang suka raktir itu ceritanya rezekinya habis nggak ada. Antum lihat teman-teman yang baik, yang suka raktir, nggak pilih-pilih orang, dia suka raktir, sedekah, liatin aja, pasti rezekinya tuh suka lebih. Dia punya nilai lebih di rezekinya. Ya, pokoknya yakin saja Allah akan berikan. Mau dikasih mau enggak gitu, mau dibilang terima kasih, mau dibalas atau enggak, yang penting kita sedekah. Ya, berbagi. Coba antum nih 11 orang dapat kiriman ajam. Ya, minggu ini dapat kiriman misalnya. Dapat kiriman bulan ini nanti dibagi-bagi. Habis ini punya ajam seminggu. Uangnya habis. Makanannya habis. Dibagikan. Minggu besok giliran siapa namanya? Ya. Dia Hafid bagi lagi, habisin lagi. Minggu depannya habis. Kemudian siapa? Ya, ke sini, kemudian ke sini. Itu insya Allah. Apalagi 1 bulan cuman 4 hari, 4 minggu. Berarti nanti ketutup sudah. Apalagi kalau banyakan. Jadi nanti gak ada bahasa kita tanggal muda tanggal ini karena kita suka berbagi. Saya dulu satu kelas begitu. Jadi satu kamar tuh begitu. Jadi gak ada bahasa miskin. Makanan tetap ada, uang tetap ada. Karena giliran. Sekarang saat bawa dapat kiriman, habis tuh langsung ya. Dari orang tuanya kan ini 1 dus, makanan segala macam, habisin. Nanti giliran saya dikirim beras, dikirim apa, habisin lagi. Ya, 1 minggu. Jadi 1 bulan itu gak pernah kosong. Nah, caranya begitu. Insya Allah itu gak ada bahasanya silih benci. Karena kita sudah saling berbagi. Dan gak ada ceritanya uang hilang. Gak ada ceritanya teman sakit hati. Karena tadi sudah suka saling tolong menolong. Maka Allah, janji Allah nanti akan berkahkan rezekinya. Allah akan ganti. Ya, makanya caranya seperti itu. Kalau pengen tadi rezekinya tambah berkah. Jadi caranya di pondok tuh begitu. Dan itu insya Allah akan terus berkah rezekinya. Ya, kita lanjutkan. Wa ana astagfirullah wa ana, dan aku kata musoneb astagfirullah meminta ampunan Allah kepada Allah. Wala aqulu, dan tidak mengucapkan aku, inna sesungguhnya, niyati sesungguhnya, adapun niatku, fi wad'i hadihir risalah, di dalam membuat ini risalah, maksuratun itu diringkaskan ya, maksuratun diringkaskan. Gak apa-apa diharokati semua aja, dan diharokati semuanya aja gak apa-apa. Ala hadihil maqasid, kepada ini beberapa maksud. Al hasanati nggak diartikan nggak apa-apa, asal diharokatin. Al hasanati yang bagus, adiniyati yang berhubungan dengan agama. Jadi kebagusan di dalam agama. Kaifa itu bagaimana, wa ana adapun tingkahnya, a'lamu dan adapun aku, a'lamu itu lebih mengetahui ma perkara indi dariku, minasyahawat yang ada di dalam aku dari beberapa syahwat, al-khofiyah yang sabar, wal hudud dan beberapa bagian an-nafsiyati yang
anafsiyati yang secara sendiri, secara jiwa, wal irodati dan beberapa keinginan adunyawiyati yang berhubungan dengan dunia, yaitu hal keadaannya keduniaan. Wama ubarriu dan tidak ubarriu dan tidak membebaskan aku nafsi kepada nafsuku. Inna nafsa sesungguhnya adapun nafsu la ammaratun itu yakin yang ya la amaratun itu yakin banyak memerintahkan bisu kepada kejelekan. Illa kecuali ma perkara rohima yang memberikan rahmat Robbi siapa, yaitu Tuhanku. Inna sesungguhnya Robbi sesungguhnya Tuhanku Ghafurun itu yang maha pengampun, Rohimun dan juga maha penyayang. Wa nafsu dan adapun nafsu aduun itu musuh. Wal aduwu dan adapun musuh la yu'minu itu tidak bisa dipercaya. La yu'manu ya, maaf, la yu'manu tidak bisa dipercaya. Wal aduwu dan adapun musuh la yu'manu itu tidak bisa dipercaya. Bal akan tetapi bahkan hiya adapun itu nafsu al-a'da. Masya Allah, a'daul a'da itu adalah musuhnya daripada musuh. Masya Allah, a'daul a'da itu musuh daripada musuh. Kama qala Rasulullah SAW, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW, sabda Nabi, a'da adapun yang paling memusuhi, ya, adapun yang paling memusuhi aduwika musuh engkau, nafsuka itu nafsu kamu, allati baina janbaika yang tetap ada di antara dua paha, ya, engkau, ya, dua paha engkau, ya, walillahi dan itu tetap kepada Allah, darul qail adapun kebaikan yang mengucapkan, haitsul yaqul sekiranya mengucapkan itu qail, ta'arraf bin nafsala ta'man gowa ilaha panabsu akbasu min sab'ina syaitona Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa na'lamu astaghfiruka lima la a'lamu. Lihat, coba dibaca itunya sama-sama diharokati. Ta'arifin nafsalat ta'man gowa ilaha panabsu akhbathu min sab'ina syaitona. Ada itu apa namanya, betnya ada. Ta'arrofin nafsalat ta'man gowa ilaha panabsu akhbathu min sab'ina syaitona. Ada. Ta'arrofi harus kenal engkau an nafsa kepada nafsun. La nggak boleh sayang. La ta'man, jangan menjaga engkau man orang gowa ilaha kepada meruksaknya itu nafsu. Panafsu maka adapun nafsu akhbasu itu lebih apa itu? Akhbasu itu lebih apa ya? Lebih kotor. Atau lebih apa ya? Lebih bengis, lebih menyeramkan bahasa kitanya. Min sab'in dibandingkan 70 setan. Masya Allah. Nafsu itu sebanding dengan 70 setan. Masya Allah.
Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika memohon perlindungan bika kepadamu an usyrika dari membuat kemusyrikan aku bika kepada engkau ya Allah syai'an kepada satu perkara wa ana dan adapun aku itu wa ana a'lamu dan adapun aku itu mengetahui wa astaghfiruka dan memohonkan ampun aku kepada engkau lima kepada perkara la a'lamu yang tidak aku ketahui. Masya Allah, di sini coba bayangkan inna nafsa la amaratun bisu. Jadi nafsu itu memerintahkan, senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Jadi yang sulit itu memang nafsu. Allah menciptakan makhluk itu tiga. Satu, menciptakan malaikat. Malaikat punya, malaikat itu punya akal, tidak punya nafsu. Ya. Laha nafsun, laha aklun, walaisa laha nafsun. Punya akal tapi tidak punya nafsu. Siapa? Malaikat. Malaikat mah punya akal, gak punya nafsu. Yang kedua, setan. Setan itu lahu nafsun, ya. Laisa lahu hayawan lahu nafsun, laisa lahu aklun. Punya nafsu tapi gak punya akal, itu hewan. Tapi kalau manusia lahu nafsun walahu aklun. Manusia itu lahu nafsun walahu aklun. Malaikat punya akal gak punya nafsu. Hewan punya nafsu gak punya akal. Manusia punya akal punya nafsu. Kalau manusia tadi akalnya bisa mengalahkan hawa nafsunya, maka dia lebih mulia daripada malaikat. Tapi kalau akalnya dikalahkan oleh nafsunya, maka dia lebih hina daripada hewan. Paham ya? Jadi itu tadi nafsun, akal itu dimiliki oleh malaikat tadi tidak punya nafsu, hewan punya nafsu gak punya akal, manusia punya nafsu dan punya akal. Maka nafsu itu tadi senantiasa memerintahkan kepada apa? Keburukan, hal-hal yang buruk. Wa nafsu aduwun, wa nafsu aduwun. Adapun nafsu itu adalah musuh. Musuhnya, ya, bahkan musuh yang tidak bisa dipercaya, musuhnya daripada musuh. A'da aduwika nafsuka allati baina janbaika. Bahkan nafsu yang paling jahat itu di mana? Yang paling susah itu adalah di antara dua paha kita. Ya. Itu nafsu itu yang di antara sini, perut ke sini, itu nafsu di situ. Maka kenalilah nafsumu, ya. Maka nafsu itu lebih kotor daripada 70, lebih jahat,
lebih menyeramkan daripada 70 setan. Coba bayangkan. Itu nafsu lebih dahsyat daripada 70 setan. Berarti sangat-sangat tadi berbahaya, bahkan bisa mengalahkan seorang yang beriman. Maka ada doanya. Coba lihat doanya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Itu pertama, dijauhkan dari godaan setan, dijauhkan dari menyekutukan Allah ya, dan supaya dijauhkan dari dosa yang aku ketahui dan tidak aku ketahui. Coba sebelum ditutup dibaca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Baca 5 kali. Tuh 2 3. Terus bareng. Allahumma inni a'udzubika. Terus an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Terus 4 kali lagi. Terus itu tulisannya ada di situ, ada. Allahumma sebelum bet ada. Allahumma inni ada. Allahumma inni ada sebelum bet. Coba sini. Ya, setelah Allahumma alhimni rusdi wa idni min syarri nafsi. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Oke, dari Allahumma alhimni. Baca. Allahumma alhimni wa idni min syarri nafsi. Terus. Terus. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni. Terus. Ya, terus yang tadi Allahumma alhimni baca. Apa? Belum. Sok baca sekali lagi. Allahumma alhimni rusdi wa alhimni syarri nafsi. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Sok Fahri sendirian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusdi wa idni min syarri nafsi. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an. Gak ada, pakai syai'an coba. An usyrika bika syai'an wa ana a'lamu. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya, kalau dalam kitab yang ini, yang cetakan ini, itu ada syai'annya.
Ya, kemudian memang tidak ada alif ibni Rusdi, itu kan ditambahin, nggak apa-apa ya, ada penambahan. Coba antum baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusdi wa a'idni min syarri nafsi. Allahumma inni a'udzubika la an usyrika bika syai'an Wa na'alamu wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la alam. Bang Edin, ayo baca. Baca, dikasih tahu bacanya. Allahumma ini Allah ya. Terus Allahumma baca jam. Allahumma, ayo tunjukin. Cok bareng dulu, baca bareng. Allahumma alhimni rusdi wa'idni min syarri nafsi. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya, di-PR-kan, dihafalkan. Nanti sebelum besok pertemuan selanjutnya nanti di setor satu-satu ya, dihafalkan. Itu dibaca habis sholat. Alhamdulillah telah kita pelajari tadi beberapa nasihat-nasihat Imam Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awwanah. Insyaallah nanti akan kita teruskan kembali dalam pertemuan selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.